Kalau main skate nggak pernah pakai celana kolor gitu. Iya gitu ya. Kecuali lu main futsal gitu. Iya. Oke. Lu patah kaki baru Belum pernah. Pas sudah mulai nekunin skate ini merubah hidup gua. Wow. Kalau orang Palembang nggak ada barang nganggur ya. Wah, besi. Pulang gua kerja gitu kan. Dejo gua pokoknya. Dejoin. kalau pas skate dewe muncul. Singgung biar panas biar. What's up cuy? Baik lagi di Postboot episode yang ke-9 cuy. Karena banyak banget cuy yang nge-DM di Instagram gitu kan, minta kalau kita itu ngobrol sama anak skate. Makanya hari ini kita datengin teman-teman dari skateboard Palembang. Khususnya PSI. Tangan dulu dong. Gila. Jadi karena di Palembang ini kan dari dulunya tuh movement tertua lah gitu ya skateboard ini kan. Rame, iya, tertua dan juga rame juga komunitasnya kan. Iya. Jadi makanya banyak teman-teman yang nge-DM, sekitar ada 2 orang. Bukan 2000. Bukan 2 orang. Dua. Makanya kita undang mereka dari sini cuy. Yang pastinya cuy bareng gua Doyo Azhar hari ini dan juga seperti biasa partner gua. Yoi, ada Daud di sini. Yo. Jadi background kita hari ini, teman-teman kita yang diundang ya pasti ya Yoi. dari skateboardernya Palembang. Yo. Nah, jadi di sini kita gimana tuh? bakal ngomongin masalah seputar skateboard dunia, Skenanya Palembang. yang lebih dalam lagi. Yoi. Kenapa skate dari dulu yang benar-benar Gede, rame kok gitu kan. nyusut? Iya. Sebenarnya bukan nyusut tapi tidak terdengar. Nah, kenapa? Kurang expose gitu ya. Iya. Kenapa ada masalah apa dan segala macam? Mungkin tidak ada masalah, tapi ada something yang mungkin kita bisa ulik. Iya, betul. Iya nggak sih, Yo? Betul banget. Nah, kita langsung aja kenalin 3 bintang tamu kita pada hari ini. Yoi. Yang pertama ada Ada Mas Ajis. 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 Yoi, tepuk tangan buat Ajis dulu dong. Jadi cuy, si Ajis ini adalah wakil ketua PSI. Oh, Ya. wakil ketuanya PSI nih. Periode tahun berapa sih? Tahun 2019. 2019 sampai 2020. Oke. 2019. Yang kedua ada si Yo, tepuk tangan dong. Yeay. Kami ya penonton bayaran kita ya. Kayak di inbox ya. Lala lagi. Berapa? 50.000 satu orang. 50.000 satu orang. Dan yang terakhir Yups. ada si abang datang. Wah. Kondangan mulu. Balik Siapa nih? kondangan. Iya. Oke, nama gua Benny Ragasiwi. Yo. Oke, ada Bang Ben. Jadi di sini kita bakal ngobrolin tadi yang udah gua jelasin, kita bakal ngulik-ngulik semua seputar skena skate di Palembang nih, cuy. Yo, betul. Tapi sebelum itu kita harus tanya langsung gitu kan. Yes. Mereka ini sekarang emang skating doang atau ada kegiatan lain gitu? Bener nggak? Ya kan mungkin kita langsung tanya aja gitu ya, Iya. personal mereka masing-masing. Boleh. Dan kegiatannya sekarang ngapain aja nih? Boleh. Bisa dari Bang ini, Benny. Oke, ini dulu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya, pertama saya punya clothingan sendiri. Oh, punya clothing juga? Punya. Kemudian saya juga salah satu tenaga pengajar di Palembang. Wih, guru nih anjir. Iya. nih. Guru main skate. Iya. Jarang loh. Iya. Jarang kan ya? Guru, tapi nggak ngajarin skate di sekolah. Tapi Enggak. Tapi bukan guru olahraga yang nakal itu kan? Bukan. Pak Romi anjir. Bukan. Bukan Oke. ya? Bukan. Next. Tetap main skate tiap hari kegiatan main skate. Tata main skate ya setiap hari ya. Selain itu, Kerja gawe. oh kerja Iya, gawe ya. swasta. Ya lu kerja, kalau nggak kerja nggak dapat duit cuy. Benar, Iya, kalau kan? lebih skate kan. Gimana caranya mau pacaran gitu kan? Tai. Main skate juga butuh modal. Butuh kan? modal. Iya. Betul. Iya. Selain itu cuy, ada lagi?
Tidur mungkin. Tidur pasti. Tidur, Makan ya. Sleep, eat, work, Bokir. skate. Oke. Oh, sleep, Eat, work, skate. skate. Anjay. Iya. Terakhir. Repeat. Repeat. Bang Ajis boleh Bang deh Ajis. dijelasin kenapa Boleh tuh? tuh. Ya Kesehariannya. selain kerja, punya usaha kecil-kecilan ya kayak ini bikin aksesoris. Oh iya cuy, ada aksesoris dari Ajis. Apa namanya brandnya? Rentenir skateboard. Rentenir Ya. Skateboard. Dan hari ini juga kita disupport, banyak banget support kita hari ini. Ada yang pertama itu ada Identity Coffee cuy hari ini. Yoi, thank you banget buat Identity Coffee yang udah nyiapin tempat kita podcast hari ini. Yuks, dan juga ada nih cuy, Apa tuh? lo bisa lihat sendiri cuy. Gua Lihat. keren banget hari ini cuy. Riot Toast. Riot Toast, thank you banget buat Riot As Toast. always. Yes, dan juga PSI langsung gitu ya. Yoi. Dan juga ada Urban TV ini, ada ininya, ada adminnya ya, dan sponsor kita yang lain-lain cuy. Thank you Yap. banget. Terus ya, apa nih yo? Kita yang mau Mungkin ngobrolin langsung apa kita sih? nanya personal mereka, udah tadi kan? Udah dong. Mungkin kita perlu tahu nih, apa? mencintai skateboard itu sejak kapan sih? Kenal dulu mungkin kali ya? Kenal dulu. Ya, Belum karena cinta. belum cinta ya? Belum cinta. Karena kalau nggak kenal, Enggak sayang. nggak sayang, nggak cinta. Nggak Wong- bisa. Wong lamo. Iya. Kapan sih lu pertama kali tahu skate nih? Ih, anak skate keren sih, pengen main. Kapan tuh? Jadi poser ya? Siapa dulu? Aji mungkin. Boleh, siapa aja. Kalau gua Siapa aja. awal main skate dari tahun 2017 akhir. 2017 Itu akhir. masih apa? Masih nggak terlalu tekun sih, masih kadang main, kadang nggak, masih kadang apa? Ambil jola-jola lah gitu. Oh, jola-jolanya skate gitu ya. Mulai serius main skate itu sekitar Februari Maret 2018. Nah, kalau gue mau tanya nih, lu ketertarikan terhadap skate itu? Kan kalau gua nih ya, mandangnya skate itu kan ekstrim sport banget nih. Heeh. Terus ya gue takut lah patah kaki gitu, ligamen putus dan segala macam. Betul. Kan kita tahu. Terus Oh. lu suka sama skate dari mana? Dulu ada temen yang ngajak. Oke, awalnya dari temen nih. Dia Oke. ngajakin main terus, ya saya dong, ayo dong main, kita main gitu. Main apa? Main skate. Dan dia kan nggak bisa aja gua kan. Udah nggak apa-apa, ikut aja jadi. Pernah main itu ya sampai patungan beli air minum, main masih di sekolahan, di Masih di masjid. sekolah. Ya, pernah sampai main kan di masjid kan habis sholat isya jam 9 kita main malam. Oh, mainnya di masjid? Iya, di masjid. Oh, di masjid Soalnya- pada saat itu ya? Iya. Enggak, aku nanya. Gua ngaji ya. Tapi lu sholat kan? Sholat ya. Ntar cuma main doang tuh. Orang pulang dari sholat maghrib, sholat isya kan, baru dia datang. Iya, main Main skate. skate. Gak ikut sholat. Ya, Berarti mainnya pakai sarung. Enggak, terus lanjut. soalnya kan waktu dulu tuh apa masih minder-minder mau main di Bapro, masih minder jadi main di tempat sendiri. Soalnya di masjid itu juga floornya bagus, Bagus ya. kami. Pernah sampai sudah sekitar lama lah main seminggu 2 minggu, penjaganya marah, pernah dikejar pakai pedang. Pakai pedang lu. Pakai pedang pernah. Anjing kau. Woi, jangan main di sini gitu. Oh ya main di sini. Kabur kita. Oh kabur. Tapi habis itu langsung ke Bapro gitu habis setelah itu. Ya coba-cobain main ke Bapro, Memang tapi kali masih ini minder. ya, mau Palembang ngejar pakai pedang. Iya, memang. Enggak yang lain baik aja itu nanti tegor dulu aja itu Tapi lain. aku tuh enggak ada bang dia kejar pakai bunga bang. Iya, Le. Iya. Lucu ya kalau dikejar pakai bunga. Ketawa dulu aja. Bo. Lanjut Terus kalau Mas Ajis nih. Mas Mas Tata. Tata. Iya. Mas Tata. Kalau kenal skate dari tahun 2007. 2007. Udah lama banget anjir. Lama. Diajakin oleh sepupu nih kan, dikenalin. Apa nih main skate roda 4. Ya bapak kok bisa terbang-terbang ya? Terbang-terbang. Terbang ini. Lanjut. Diajakin lah kan main di sekolah dulu. Sekolah dulu. Mulai Sabtu Minggu nih, ikut gua aja nih. Mana? Lumban dulu di Oh mainnya di Lumban dulu Di ya? Lumban. Iya. Tai-tainya Lumban gitu kan. Yeay. Samping, jadi minder. Lihat-liatin doang kan. Aktifnya udah 2009, 2010 baru mulai aktif. 2009, Mulai set papan diri kan. Awal-awal tuh beli papan di Gramedia. Gramedia. Ya, ngerengek tuh, ngerengek kan. Mau beli papan nih ya. Maple. Sekolah. Oh. Sekolah. Ya udah itu ya terus dikenalin ada brand skate dulu namanya Skate dari Bang Mac kan. Ngeset itu mulai. Tapi nggak sempat, kan di Lumban nggak sempat. Pindahnya udah pindah ke Kambang. Ke Kambang. Nanti renov kan, Lumban nggak renov ya pindah ke Kambang. Tapi Nah, berarti ini aktifnya dia tuh di di Kambang. Kambang. Kalau si Tatanya angkatan gua nih kalau main skateboard. Iya.
Oh, tua juga lu ya. Iya bang, gue mainnya barengan sama dia. Oh gitu. Tapi gue nggak terlalu serius. Kenapa pada saat nggak itu? serius? Karena gue sekolahnya jauh dulu bang. Gue sekolah dulu di Banyuasin bang, semester 1. Oh, makanya terus gue pindah ke Palembang. Iya, abis itu pindah ke Palembang. Terus gak lanjut lagi main skate. Berarti lu gak sayang sih sama skate. Main tapi poster gitu bang. Poster gitu aja. Berarti lu cinta sama skate cuman sekedar keren-kerenan nih? Pada saat itu memang keren banget. Oh dulu, iya. Bang. Iya. Pada saat itu. Tapi kalau sekarang? Tetap keren sih. Weh. Gue masih lanjut. Tapi Bang Tata, kecintaannya sama skate itu ada di mana sih Bang? Gue masih penasaran nih, belum ketemu nih jawabannya. Pandangan gua nih, kecintaan skate itu ibarat kayak hidup gitu kan. Bisa jatuh, bisa diri lagi kan, bisa lompat gitu kan. Itu pandangan hidup gua gitu kan. Kenapa gua pilih skate gitu. Dalam ya filosofinya ya. Dalam, makanya sekali. Lanjut nih kalau Bang Ben. Kalau gue sih kenal skate dari tahun 2008. 2008. Ya 2008. Kemudian awal mulanya kenal tuh gara-gara PS ya, Tony Hawk. Oke. Berarti PS1 udah main ya? udah main skate tuh dari PS dulu. Iya. Jadi berhubung di rumah gue tuh rentalan PS. Pada saat Jadi itu. ya pada saat itu main skate ya Tony Hawk. Kemudian nggak lama kemudian gue mau masuk SMA. Temen gue punya papan tapi nggak pernah dimainin. Gitu. Jadi gue koleksi doang. iya, jadi gue pinjam, ya kan? Belajar. Iya, dengan hayalan gini. Kalau gue sih sebelum tidur pasti ada sesuatu yang gue hayalin. Gimana kalau gue main skate? Gitu kan? Gimana kalau seandainya di kampung gue ini ada trotoar kecil gitu kan? Yang bisa di track ya. Iya, benar. Terus gue pinjam main skate, kemudian gue ke Prabu Muli saat itu, gue beli sepatu dan terus orang yang jaga distro tersebut dia nanya gini, lo beli sepatu buat apa? Oke. Buat main skate bang. Oh, lo main skate di mana? Gue bilang gue di Niru main skate. Nah di situ mulai tekun karena jadi dari Niru ke Prabu skating, dari Niru ke Prabu. Itu jaraknya berapa jauh tuh Niru ke Prabu tuh? 1 jam? 30-45 menit lah. Oh, 30-45 menit. Itu mulai tekun. Jadi ketemu kayak teman-teman si Eko, kemudian Babe, kemudian Enda. Berarti Tuh. mainnya di Prabu dulu ya? Di Prabu dulu awal mula. Tekunnya ya? Tekunnya di Oke. situ. Terus kok bisa sampai main ke Palembang? Jadi gini, selesai SMA, tujuan gua sebenarnya bukan kuliah. Oh, makanya ngerantau nih. Iya. Selesai sekolah ngerantau ke Palembang. Iya. Padahal mau di sekolahin nih. Iya. Mau lanjut kuliah ke Iya. Palembang. Ternyata Malah sebenarnya tujuan gua bukan kuliah. Oh. Menarik. Ya. Menarik banget. Impressive. Terus. Ya tujuan gua main skateboard. Tapi Itu kuliah nggak doang. pada saat itu? Gua kuliah. Kuliah. Ya. Iya. Jadi gua sarjana pendidikan kebetulan ya hubung gua juga seneng sama musik, ya kan? Gua seneng sama musik, gua ambil kuliah yang jurusannya Sama, seni juga. Tapi selain itu ya gua terus kuliah tapi kuliah pulang main skate. Kuliah terus kayak gitu. Terus kayak gitu. Rutinitasnya pada saat kuliah dulu ya kayak gitulah Iya, ya. kalau ada kompetisi segala macam seandainya bertepatan dengan jam kuliah gue skating dulu. Oh, milih skating dulu daripada ini ya. Impresif banget. Keren. Parah nih, parah. Terus. Pada saat itu latihan di Jadi kayak gini, 2010 sebenarnya SMA gue sudah sering ke Palembang karena kakak gue kuliah di Palembang tuh. sering bolak-balik lah ya. Ya bolak-balik. Jadi gue ke Palembang pas liburan ke Palembang tujuannya buat main skate. Pada saat itu di mana tuh? Kamangiwa. Gue di Jakabaring. Oh, Jakabaring. JSA. Oh, JSA masih di tuh. depan itu ya pertama. Iya benar. Itu tahun 2010. Lanjut serius di Palembang, masuk kuliah 2011. 2011 mainnya di Jakabaring. Awal mula main itu sudah di Sudah di Jerambah kan? Ada kan? Tahu. Itu di ada box ya. di situ real ya. Kemudian mundur lagi. Ya karena pihak di sana kan enggak suka. Tidak mengizinkan.
tidak mengizinkan gitu loh. Parah sih ya. Sebenarnya kesel juga kalau ngomongin orang-orang yang gak suka sama skate itu. Nah, kita cuma pengen improve ini kita ya, kemampuan kita, skill kita gitu kan. Ya, tapi kita juga nggak bisa nyalain mereka sih. Mereka nggak ngerti. Iya, mereka juga kerja gitu kan, disuruh orang juga. Iya, kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya skate ya bakal dikenal banyak orang, dan juga disupport sama yang nggak kenal juga disupport gitu. Kalau ini tuh olahraga sebenarnya, bukan ngancurin tempat. Betul. Kayak gitu. Jangan dipandang aneh lagi lah. Iya. Keren loh main skate. Iya. Gua aja pengen. Karena orang tua melihatnya itu aneh bang. Iya. Iya. Apa sih lu main skate gitu kan? Tiba-tiba ke rumah patah kaki. Iya. Gitu kan? Pernah gak sih kayak gitu? Pernah ya? Kalau gua sih yang paling parah itu kalau gua bocor. Oh bocor. Itu yang paling parah tuh. Itu hujan-hujan di Jakabaring, kemudian ngambil belajar 50-50 tuh di trotoar tuh kan. Jadi papannya maju, badan gua ke belakang. Oh, disuruh kebentur, bocor. Kalau keselir udah sering. Iya. Nah, tapi Bang Men, sama pertanyaan kayak Bang Aji sama Bang Tata tadi. Kecintaan lu sama skate berarti dari PS dulu atau gimana? Kok bisa konsisten ya sampai sekarang? Konsisten ya, oke. Jadi gini, kalau menurut gua pribadi, kalau zaman dulu sama ini kan kita nih ada fase ya. Iya, fase. Ada fase yang namanya dewasa sama masih pengen ya remaja, pengen jago-jagoan, paham kan? Kalau sampai ke sini gua sadar bahwa skateboard itu nggak bisa dipisahin dari gua itu 2013 baru sadar. Oh, gua tuh di sini banget nih. Ya. Iya. Yang pertama, yang pertama, gua seneng energi saat kita lagi kumpul. Oh, bukan saat setelah ngumpul ya, ngombe. Apa lagi? Biasanya kayak gitu bang, di kamar bang. Terus lagi ngulik trik, kemudian kita dapet teman-teman kita tuh ikut seneng gitu. Oh, itu experience yang nggak bakal didapat di mana? Ketika ngulik bertahun-tahun dapet gitu kan, senengnya tuh ya. Benar. Dan itu tiap orang tiap berhasil satu trik pasti semua temennya juga ikut seneng kan? Iya, selamat lah gitu. Sebab ngetrik itu aku rasa nggak gampang. Nggak sebulan 2 bulan, sampai setengah tahun satu trik ya. Iya, ini gua aja masih jatuh. Makanya kan. Lu mau ngetrik? Kalah berarti lu sama cewek yang di depan tadi tuh. Dia udah bisa tuh terbang-terbang. Wih, di atas ranjang. Doyo jangan nakal yo. Jangan ya, nggak boleh ya. Nah terus, yuk kalau tadi mainnya di Jakabaring, terus sih Bang Tata sama Bang Ajis mainnya di mana nih biasanya? Terus kalau sekarang Bang Ben juga mainnya di mana? Apakah barengan main bertiga atau gimana? Gua dulu nih. Iya. Kalau gua sekarang sih random. Jadi nggak patokan di mana. Kalau kan posisi sekarang gua baru pindah ke KM 18 itu kan. Jadi kalau ke tempat ke PI lebih dekat daripada ke Jakabaring. Ke Bapro. Kalau untuk kemarin-kemarin mainnya di Bapro, tapi masih sering ke Bapro. Oh iya. Gitu loh. Bang Tata? Kalau untuk sekarang sih mainnya di Bapro. Di Bapro. Tiap hari di Bapro. Enggak tiap hari sih sekarang. Enggak kayak dulu kan. Sekarang mungkin ya weekend. Pokoknya ketika ada waktu. Ada waktu lah. Ada waktu mainnya. Main pasti di Bapro. Pasti. Pernah pindah-pindah tempat nggak? Kalau pindah-pindah tempat sih paling cek spot doang sih. Take video gitu kan. Take video. Baru pindah tempat kayak di TVRI, BKB kan. Kalau untuk sekarang sih fokusnya di Bapro doang. Oh, latihannya di Bapro ya. Kalau Bang Ajis? Sama sih. Bapro. Yang random juga main di Bapro, di PI, di Lemabang juga ada beberapa. Di skatepark juga mainnya. Skatepark, kalau skatepark sih jarang. Iya. Tapi kalau di PI nggak ada yang rekse ya sejauh ini. Sejauh ini nggak ada. Full PP juga belum pernah ya? Full PP belum. Perasaan malah jadi nilai plus tersendiri kalau menurut gua. Iya, benar. Jadi tontonan orang pinggir jalan, terus dilihat mall juga, orang lalu lalang kan, iya. wih ini anak main skate keren banget sih kayak gitu kan. Iya betul. Jadi aware juga masyarakat umum terhadap skate gitu, nilai positifnya. Ini kalau menurut gua ya. Iya, kalau dari masyarakat gua kira
aware banget sih sama skate ini. Iyalah. Tapi ada beberapa pihak mungkin yang oknum-oknum tertentu lah ya. yang lihatnya tuh kayak aneh gitu kali ya. Ya sama kayak oknum yang kemarin yang viral banget itu. Itu geram ya sebenarnya. Sebenarnya kan kita cuma pengen ningkatin skill, balik lagi gue bilang Ya. tadi kan. Tapi mereka tadi mungkin bisa ceritain deh kemarin itu gimana sih yang Ceritanya kok bisa sampai kejadian kayak gitu. Reasonnya mereka itu kayak gimana? Tapi lo tahu kan yang di kalau Sudirman ceritanya gitu. gua tahu. Mungkin kan dari segi fasilitas kan mereka nggak memadai ya. Dari yang tadi ya skatepark udah ada, oke, thank you buat pemerintah kan. Tapi ya bagi yang baru-baru belajar udah deket dari rumah sih mending main di Sudirman kayak anak-anak Cinde kan. Mungkin mereka lagi cek spot nggak sih di sana? Mungkin. Itu siapa sih yang di lokasi itu? Maksudnya orang-orang yang kena tangkep gitu. Masih sering main di Baku juga sih. Anak-anak baru Main di PI juga. Yang sering main di PI juga kan. Mungkin ya berhubung hari itu malam. Mungkin lagi BM nih, BM skate kan, BM skate. Ya udah, cabut di Sudirman nih. Ya nggak tahu. Ada kejadian kayak gitu ya. Kejadian sampai papan diambil gitu memang kan. bener-bener itu papan diambil? Rel diambil. Bukannya ketinggalan ya? Enggak ketinggalan. Maksudnya kan gue baca kan ketinggalan, Bro. Ya media ya, namanya media sih. Lu jangan suka panas-panas. Enggak kan? Namanya media ya. Kan berdasarkan data. Benar. Tapi yang kita baca emang ketinggalan. Itu fakta loh. Fakta. Tapi gue penasaran itu reason mereka kayak gitu tuh apa sih sebenarnya? Kenapa sih? Kok bisa langsung kejadian viral kayak gitu? Dengan Tanpa alasan, apa alasan? Dengan alasan kita ngerusakin trotoar. Oke, rusak trotoar, tapi kan ya namanya juga main skate kan nggak milih tempat di mana ya, nggak langsung sekali main langsung rusak nih ini. Iya. Parkir aja naik trotoar, Bor. Iya. Parkir naik trotoar gitu kan. Jangan semata-mata. Rusak nggak gitu? Jangan tanya balik. Jangan salahin jangan anak nyalain skate anak gitu ya. skate gitu Padahal kan. baru kali itu. malam itu. Bukannya Iya. tiap hari main Sudirman Tapi kan. pengalaman gue juga waktu gue main di Kambang itu, box di Kambang itu pada diambilin semua. Oh, yang dibuat sendiri ya. Iya, Sendiri yang di DIY DIY ya. sendiri DIY ya. gitu kan. Sakit serius. Ah. CK bikin box Iyalah, gitu kan, bikin box. diambil. Terus Iya. pas kita mau nebus pakai duit lagi gitu kan. Ujung-ujungnya cuan lagi. Nebus pakai duit, dan ketika diambil papanya udah dibelah-belah. Ya. Udah lepas semua, jadi CK lagi buat perbaiki papan lagi gitu kan. Harusnya sebenarnya nggak perlu kayak gitu lah ya. Terus nih, kalau ngomongin skateboard pasti kan lu terinspirasi dan terinfluence sama orang nih kan, sama skateboarder luar gitu kan. Siapa sih skateboarder idola lu gitu? Internasional, lokal Internasional, juga lokal. Siapa nih? ya. Bebas siapa aja boleh. Gue Boleh Benny dulu boleh. kalau internasional gue seneng sama Chris Cole. Siapa? Risco. Kenapa lu? Chris Cole. Kalau menurut gue Ah, mainnya tuh nggak terlalu stylish, oke. ya kan? Tapi dapat gitu. Tapi dapat slow. Kalau gua sih, itu kalau untuk internasional ya. Ah. Kalau untuk lokal Indonesia, Absar Lebeh. Si Sanggu juga idolanya Absar Lebeh ya. Iya, Kalau lokal ya. nggak tahu gua. Iya. Kalau Absar Lebeh keren kan. Apa tuh ininya ya, terbang itu keren ya? Apa sih? Yang menurut lu keren? Iya, apa sih yang menurut Dari lu keren dari dia? Aura kali ya. Auranya. Ya, bukan aura kasih tapi ya. Iya. Tapi emang kayak gitu sih. Iya. Aura. Tiap kita ada passion, ketika kita di atasnya pasti ada aura tersendiri Iya, yang mana iya. sih. Sama kayak gua di motor misalkan jadi lebih songong dan segala macam. Ya, Pasti. Iya, sama kayak kita main skate misalkan yang ngerasa gagah aja bisa main skate dari orang-orang lain yang nggak bisa gitu kan. Iya nggak sih? Bener-bener. Ada tes yang kayak gitu ya. Iya. Itu kalau untuk lokal nasional ya. Nah, Kalau untuk Palembang, wah Palembang jago-jago. Jago-jago Banyak banget. Serius. salah satu oknumnya. Kalau menurut pandangan gua nih si Arik Manhar salah satu. Manhar ya? salah satu Keren. keren. Karena dia prestasinya Udah banyak ya? udah banyak. Kemudian Bisa kali ya kita habis ini sama si Manhar kali ya? bisa. Iya. Karena gua lihat kalau si Manhar sendiri dia lebih ke main skateboard bukan berlatih atau di mana ya. Jadi ketika dia main, kalau menurut pandangan gua nih, ketika dia main
balik lagi tuh, energi positif yang dia keluarin itu nyampe sama kita. Oh. Jadi semangatnya dia tuh ikut nular gitu loh. Lu jadi ketika lu nonton dia main gitu lu nambah semangat. Gua semangat, Oh. serius, gua semangat, gua support. Keren, Gitu loh. keren. Itu juga anak-anak yang lain juga gitu. Ketika lo main di satu tempat, kemudian lo ngulik trik dan trik lo dapet, itu satu isi tempat Satu itu, tongkrongan satu itu. tongkrongan itu aduh, pecah ya. Pecah ya. Pecah. Iya. Seru banget ya. Seru. Wih, Seru gila banget. keren gitu ya pasti ya. Iya. Kalau Bang Tata, Siapa Kalau nih untuk idolanya? internasional nih Dustin Dolin. Dustin Dolin. Kenapa si Dustin? Kalau triknya basic, Basic? tapi obstacle-nya big gitu kan. Oh. Dia basic big. Di- Balik lagi ke sponsornya Peace Drang tadi, dibalik Peace Drang tadi. Ah, iya. Kalau buat lokal sih TX, Denny TX. Dini TE. Apa Denny TX? Dia 2004 aja udah ngeplan. Gua 2004 masih main anchor, Bor. Masih main anchor, 2004 udah ngeplan dia kan. jauh banget ya. Jauh banget ya. Jauh Beda banget. angkatan sama Beda dia. angkatan. Beda angkatan. Dia soalnya dia duluan sih. Sanggu lu nggak idola sama Sanggu? Enggak. Kenapa Sanggu nggak jadi Idola. trend center menjadi idola? Lalu pandangan gue deh, Ah. lebih kayak ke atlet sih. Si dia tuh ya. Kalau gue udah pandangan skateboarder ke atletnya udah males. Oh. Kenapa? Kalau skateboarder buat gue tuh memang yang ngejalanin, yang way Oke. of Berarti life itu sama kayak ini nih, Reno Pratama ya. Ah, benar. Dia kan lebih kayak gitu. Fuck lah Instagram harus posting-posting. bener. Lebih ke Oh, berarti ada beberapa persepsi juga di sini dong. Iya. Ya kan? Ada yang benar-benar dia pengen terjun main skate tapi ke kompetisi. ada yang Sama ada yang cuman mau jalanin jalan doang gitu kan, kan. lebih ke kayak Ya, skate fun. life. Ya, kayak skate gitu. Oke. Terus Ada kalau juga Bang ya. Ajis, Kalau gua rider internasional Louis Lopez. Louis Lopez. Dari cara dia main, stylenya. Style berpakaiannya, Pak. Oke. Lagi pas dia ngehajar kayak sport di luar negeri kan tuh. Tinggi tuh. Tinggi, iya. Hajar aja gitu. Tapi keren sih. Keren ya. Keren. Kalau lokal sama Afsar Labe. Afsar Labe. Ya kayaknya Afsar Labe lagi diidola-idolakan banget ya. Udah dari dulu mah. Keren mainnya Dari keren. dulu Iya, sih kayaknya. Iya. Heeh. Mainnya keren ya. Keren. Tapi ada satu pertanyaan nih yang di otak gua tiba-tiba muncul. Kenapa tuh? Dulu sama kan relate sama lu belajar main skate tadi Bang Ben, Tony Hawk. Dia kan udah tua banget, tapi masih aja nggak terlalu aktif lagi kan? Enggak. Sekarang ya. Nah, kenapa dia nggak jadi idola? Untuk sekarang ya, mungkin kalau untuk dulu, Mungkin. ya dia udah Dulu idola, lah, ya. dia jadi idola banget nih. Legend itu. Kalau menurut pandang gua sih, mungkin alat yang dia gunain itu loh, nggak Udah nggak kejangkau lagi sama iya, kita ya gitu. gitu loh. Udah di luar Dia kan kepala. udah mainnya mega ring gitu, Bang. Keren. Iya, Gile. ngeri sih Udah emang. gile. Emang udah ngeri. Iya. sebenarnya. Indonesia belum ada kan mega ring kayak gitu kan? Belum. Giling dia tuh main. Jadi kita mau ngikutin dia juga belum ke arah situ ya. Ah. Tapi nggak mungkin nggak bisa dong. Iya dong. Gitu kan, jadi patokan juga lah salah satu. Setelah dari Tony Hawk itu kan baru ngulik-ngulik tentang pro-pro dari luar, mulai dapat videonya kayak Rani Mullen. Iya. Itu asli anjing gila keren. Itu parah sih. Asli itu Rani Mullen, kemudian Mizurov. Oke. Mizurov. Kemudian siapa lagi ya? Wah banyak deh. Kalau Jadi ya. disebutin satu-satu ya capek lah. Iya. Lalu banyak banget yang namanya tiap negara pasti ada. Ada. Pro skate-nya kan. Kayak gitu sih yo. Kalau lu Kalau gua siapa ya? Reno Pratama sih kalau gua. kenapa? Selengeannya itu loh, Bang. emang kayak lu banget ya. Dia tuh 9 tahun berturut-turut nomor 1 di Indonesia, Bang. Nomor satunya dalam bidang Skateboard. Iya, maksud gua tuh nomor satunya kenapa dia bisa jadi nomor satu? Karena ya kompetisi. Oh. Standar ukurnya kompetisi, Bang. Iya, standar ukurnya kompetisi bukan skate life-nya tadi. Bukan. Beda nih ya. Bukan. Ada dua persepsi nih. Tapi kalau sekarang ini satunya si Sanggu ya. Sanggup. Iya, kalau dulu kan sempet Pevi ya. Setelah Pevi si Purwana. Reno kan. Gitu, Bang. Terus Kalau reason ya,
Kenapa mereka pilih extreme sport? Dan extreme sport ini kan banyak nih, gak cuma skate doang. Sepeda, BMX, bisa tuh kan. Nah, BMX sama skate juga mungkin nggak terlalu jauh berbeda, beda cuma gearnya doang. Tapi nggak tahu nih, ada penjelasan nggak? Oh, ini opini dari kalian. Kenapa sih lu? Kalau gue ya, keren. Iya. Cuma satu kata sih emang. Iya. Kenapa lu main motor? Karena lu kalau main skate nggak pernah pakai celana kolor gitu. Iya gitu ya. Kecuali lu main futsal gitu. Iya, oke. Bener nggak? Dia lucu juga nih. Iya. Terus. Kemudian aksesorisnya, kemudian ya style lagi ya, ya. fashion gitu loh. Itu aja sih kalau gua. Iya. Keren ya. Kalau gue sih bener balik lagi ke BNI, kerennya tadi. Keren. Itu kok bisa seluncur nih. Ya. Kalau kita lihat nih seluncur tuh adanya di pantai gitu kan. Ya, di air. Di air kan. Kok bisa di aspal? Ambil kerennya tadi kan. Sama Bang Ajis. Kalau gua sih dulu Sama nih poinnya, keren nih. dulu sih gua belum tahu kalau skate ini extreme sport, belum tahu awal main. Tapi pas sudah mulai nekunin, Lu patah kaki baru belum pernah. Pas sudah mulai nekunin, skate ini merubah hidup gua. Dulu gua suka. impressive. Kenapa kok bisa? Iya. Dulu gua yang suka mabok, suka tawuran, suka nongkrong nggak jelas. Tapi semenjak dikenalin sama teman gua itu main skate, alhamdulillah semua itu sudah gua tinggalin. Tapi sayangnya teman gua nggak main lagi. Teman gua yang ngajak main skate, dia nggak main lagi. Ya, nggak tahu kenapa. Dia lah ya. Iya. lah. Serem sih ya, keren satunya Berubah hidup. Iya, keren. Dari yang suka sama tawuran laki-laki juga. Hah? Suka sama laki-laki juga. Oh, saya suka sama laki-laki. Cocok sama saya. Cocok kayaknya. Udah normal. Oh, normal. Ada pacar tadi kan? Ada ya. Mana? Halo. Stay lagi sama cewek anjir. Nah, kalau buat ini nih, ini kan ada yang udah main dari 2008, 2000 berapa? 9 gitu kan, ada yang Bang Ajis juga 2000 berapa tadi? 17. Ada yang baru juga, ada yang udah tua banget nih. Nah, pandangan terhadap skena skate untuk zaman sekarang dan zaman dulu itu seperti apa? Ada beda nggak sih? Kalau menurut gue sih ya, udah beda gitu. Bedanya di mana? Dari yang memang ngejalanin skate sampai sekarang yang untuk cuma gaya-gayaan. Oh gitu. Untuk gaya-gayaan, untuk pamer-pamer doang. Gua anak skate, aku nilai. Iya kak, kau tuh lah. Aku tidak. Yang dari gede kan gitu kan, yang rame main walaupun ya mecah-mecah gitu kan. Sampai sekarang udah nyusut, mati gitu kan. Padahal udah ada fasilitas. Sayang banget ya. Tanda-tandanya nih dari brandnya juga mati gitu. Oke. Brand lokal yang di Palembang yang biasa support dari kompetisi ada gitu kan. Sampai sekarang kita harus ngerangkap nyari gitu sampai ngemis di luar kan. Nih support ini. Kalau dulu kan enak ya. Skelezius, Nightmare, Lovenhead, Banyak. Banyak. Yang bertahan sampai sekarang berada Bot. Bang Edo ya? Bang Edo sampai sekarang. Skate Shop yang mau support juga gitu kan. Bang Edo masih support. Kalau dari yang lain? Pandangan yang lain nih? Beda dulu sama sekarang. Kalau menurut gua sih sama aja ya. Sama aja, nggak ada perubahan. Tapi kalau menurut gua juga di sini malahan perubahannya lebih hebat. Lebih baik lagi. Yang dulunya kalau gua sih, meskipun tiap hari gua main, trik gua itu aja. Kalau anak-anak sekarang sebulan gua nggak main, itu udah bisa. Wah, udah gila. Media tadi. Ya benar, dari media juga sekarang sudah mulai banyak. Itu sih. Kemudian alat-alat belajar ya. Iya. Kalau dulu mau ke warnet dulu nih, buka YouTube. Ada nafsu, udah Main. Kalau sekarang lewat handphone juga bisa. Bisa. Di lokasi juga. Oh, ini kayak gini nih. Oh ya udah, kita coba. Kalau Bang Ajis? Sama sih. Jadi perubahan malah nambah naik. Cuman
kurang terekspos deh. Oh. Terus aku juga benci dengan skater-skater yang musiman, yang cuma rame buat skate day deh. Oh, Itu dah skate skate day. day. Skater Sama. tahu ya. Ya, kita tahu nih. Tapi ya Pas skate day, masalah itu ya. rame banget gitu. Udah skate day, gila lagi. Sepi lagi gitu ya. Terus kalau ini nih, kalau di Palembang tuh kan skateboard pastilah PSI gitu kan. Ya kan? Historinya PSI sendiri gimana sih, Dis? Story PSI itu terbentuknya tuh tahun 2000. Nama awalnya bukan PSI. Oh, nama awalnya Ya, bukan PSI. nama awalnya tuh SSBA. SSBA. Skateboarding South Sumatera Board Rider Association. Oh, Sumatera. Terus ganti nama lagi jadi PSA, Hmm. Palembang Skateboarding Association. PSA, terus 2004 jadi Palembang Skateboarding Association. Ya. PSI. Oh, berarti 2 kali nama. SSB, SSB, SBA, SBA, PSA. sama SSBMX. Beda. Beda terus nih. Beda kirinya juga terus sampai sejauh ini dari zaman dulunya berarti kan fluktuasi bukan member ya, skateboarder yang ada di Palembang pasti ada turunnya kan, ada yang udah ninggalin, udah tua, udah berkeluarga, nggak mau lagi main skate dan segala macem. Nah, sampai sejauh ini anggota PSI itu ada berapa sih? Kalau untuk pengurus 25 orang lebih. Kalau untuk yang aktif main, sebenarnya sih rame yang main. 500 orang rame, lebih 500 orang. Yang main skate ya. Ya, Yang main skate di Palembang 500 orang lebih. Itu di Palembang ya? Palembang. Doang ya? Belum Pramuli lah ya semua. Belum, Ahad Ramuli belum. Kalau di Palembang doang. Baru ngomongin kota nih, baru ngomongin provinsi. Belum. Iya. Cuman yang bikin dia kelihatan kayak kok sepi banget sih anak skate ya dari fasilitas tadi. Oke. Kalau ada fasilitas sih mungkin mainnya ngumpul gitu. Oh, karena kan di Palembang juga ada di PI gitu ya. PI, di Ada Babro, di di Skatepark, di Kabaring ya, Kabaring. Busri. Banyak. Jadi mencar-mencar ya. Iya. Tapi kalau total 500-an. 100 lebih. Makanya pada saat skate day, lu bisa ngelihat kalau anak-anak skate ini rame. Rame. Iya nggak sih? Penuh Iya nggak sih? jalan. Iya kan? Iya. Pasti. Udah tuh balik lagi ke skate day tadi nggak kayak dulu sih. Kalau dulu kan wajib pakai baju putih gitu kan, rame. Memang harus skate day ini memang go green gitu kan. Kalau sekarang udah bebas gitu kan. Bebas aja gitu. Bebas aja udah nggak ada. Mungkin bagi gua nih, bagi pandangan gua nggak ada aturannya gitu. Tapi bebas sih serah mereka. Yang penting main tetap ngejalanin skate gitu kan. Tapi bocah-bocah itu kan kalau misalnya kita ngomongin dress code-nya hari ini baju putih. Padahal ada di flyer harus putih nih. Tapi masih aja kan bocah-bocah kan pakai baju hitam lah kayak mau ke ini kan. Kemeja. Iya. Yang penting harus tracer. Tracer. Enggak tahu tracer itu apa kan. Iya. Padahal itu cuma media. Tracernya aku nih nak udah skate. Oh. Tracer tuh enggak loh. Oke. Padahal main motor. Iya kan? Bener. Kalau di motor tuh yang penting pakai kaos Deus. Deus Ex Machina. Iya. Padahal KW. Belinya di Shopee. Iya. 35. Terus kalau event nih, gue lihat nih kalau di Instagram ini rame banget nih. Event tiap tahun tuh pasti ada skate day yang pasti kan. Terus selain event skate day nih, PSI dan teman-teman yang lain tuh ada event apa aja sih dari skateboard ini? Kompetisi apa kayak gimana ya? Iya. Lalu Nama-nama eventnya apa untuk bisa? kompetisi sih gua kurang tahu ya. Yang pasti namanya Blood for Blood. Series udah sampai ke series 6 ini ya, series 6 ya? Oh, itu event tahunan 7 tuh ya? baru. 7 ya, baru nomor 7. Itu event tahunan, kalau yang series tahunan. Oh. Kalau Blood for Blood ini per bulan kalau nggak salah. Per bulan ada tuh. Ada tuh. Per minggu juga ada. Namanya volume skate volume berapa Skate tuh volume. yang kalau udah ada tempat kayak sport nih, udah ngadain acara di sini tiap minggu kan. Oh. Tapi ya, berhubung dalam keanggotaan dan sibuk masing-masing ya, di stop dulu. Apalagi pandemi ini ya, pandemi yang penyakit ya. Uji. Tadi. Oh, ujinya. Ampun gitu. Ampun ya. Oh berarti itu ya tahunan. Tahu lah. Tapi kalau dulu kan event-event kayak Ayox gitu kan, Ayox ya, Ayoxi. masih nggak sih sering ke Palembang gitu? Itu Ayox itu event nasional, Nasional. tapi di luar juga ada. Ada memang yang bikin memang nasional. Internasional, Iya, tapi iya, yang sorry, yang internasional. megang Iya. Indonesia ada ya. Ada. Nasionalnya gitu ya. Itu
event apa ya? Itu event extreme sport. Extreme sport, Extreme ya. se-ASEAN gitu kan. Mau dari skate, inline, cuma skate doang ya. Tapi dia keliling, Bang. Jatuhnya sih katanya denger isu ya bakal ada di Palembang lagi nih. Tahun? Nggak tahu tahunnya kapan. Kalau dulu kan 2011 di BKB kan. 2011 di belakang Dari 2011 itu belum ada lagi sampai Belum ada lagi. tahun sekarang ya. Di luar ada tapi, di luar ada tapi kalau di Palembang belum lagi. Gitu kan muter jadinya. Iya. 2013 Jogja kalau Jogja. Tapi waktu pada saat itu skatepark kan ada tuh pas Ayo Sen. Tapi setelah itu Hilang. kemana ya? Skate-nya? Vandalism. 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 Balik lagi ke vandalism. Menyeram. Aman aku jingoknya kalau nggak salah itu di Kamboja ya. Terbungsan di Kamboja. Enggak sebelum dipindah ke Kamboja tuh di apa tuh? Seberang Ulu. Oh, di Kelenteng itu di Oh, yang kena pala itu terus itu ya? Enggak, bukan Kan, kepala di- yang di ini. Di bom. Oh, di bomnya. Oh, di Kelenteng. Gara-garanya katanya tuh pedagang di situ risih kan, dirisi jadi dipindahin orang enggak. Kalau orang Palembang enggak ada barang nganggur ya. Wah, besi nih. Pulang gua gaji gitu kan. Diejo tuh pokoknya. Diejoin. Loka duit. Duit. Oh, kilo ya dia. Kiloin dulu. Oke, terus event apa lagi tuh yang gede-gede di Palembang? Project. Sering? Project. Project ya. Nah, dari beberapa event tadi, kalian pernah ngadain event bareng-bareng kota lain nggak sih? Maksudnya bukan di provinsi Sumsel dulu lah, kayak di Prabu, bareng anak-anak Prabu, bareng Kalau anak-anak untuk Riau. collab sih belum. Belum pernah. pernah. Dari dulu-dulu. Collabs belum. Dari dulu-dulu. Tapi belum kalau pernah. ngundang orang luar sering. Sering. Oh. Tapi yang ngadain Kalau event ya kita Itu gitu, kan Palembang ya. Kalau untuk collab Tapi ada juga tuh yang kayak kemarin kan ada Prabu Muli, kemudian Lahat, Muara ini ada ngadain juga, kita ke situ juga. Wah, saling undang Saling kayak undang. gitu jatuhnya ya. Kita lebih visit lah gitu ya ke sana atau sebaliknya mereka ke sini gitu Iya, ya. iya. datang acara gitu. lebih nge-trip sih, nge-trip. Oh, Ah. trip. Gue pernah juga waktu itu ikut. Goes dari sini ke Prabu. Terus gimana ya? Iya, di Prabu Muli ya, Ah. sama Satria gitu ya, Sad ya. Ah. Iya tuh, sempet juga cek spot ke ruko-ruko tuh. Ah. Ngeliatin cewek-cewek yang di pinggir jalan di Prabu tuh ada juga tuh. Ah. Iya. Modus. Lu mau main skate apa nyari cewek? Enggak main skate. Main skate. Tapi sampingan. Karena terlihat keren tadi. Jadi rokok dong. Eh. Boleh juga ya bridging gue sekarang ya. Ampun dah. Iya. Tapi selain PSI gitu kan, yang kita tahu yang paling banyak banget tuh PSI, SSB, BMX kalau di Palembang. Ada nggak perkumpulan lain gitu? Apa? Banyak ya kalau di Palembang? Apa komunitas lah kalau gitu ya sebutnya? Lebih ke komunitas, tapi Komunitas. PSI ini lebih ke wadah kan, organisasi. Kalau PSI wadahnya, kalau kemana-mana misalnya BSA nih, tapi harus melalui PSI dulu. Tapi Oh, yang kayak BSA itu nggak ada strukturnya, ketuanya nggak ada, gitu. Nggak ada. Oh lebih kayak Ya wadah organisasi sih. wadah organisasi. Kalau contoh kayak motor itu ada apa Pakai ya? karat. Ya kayak gitulah. Oh. Itu komunitasnya, terus di atasnya ada lagi Oke. kayak gitu ya. Tapi kalau PSI ketuanya ada, wakilnya ada, sekretarisnya ada. Strukturalnya Ada. Jelas. Tapi kalau menurut gua sih, nama-nama kayak BSA, kemudian JSA, kemudian apa tuh? Aneka dan lain sebagainya, itu lebih ke tempat sih. Jadi misalnya gini nih, gua pulangnya di Kertapati, yang paling deket di mana? Di Jakabaring, gua main Jakabaring. Ya. Sama juga kayak anak-anak sini, gua deket di Kambang, enakan gua main di Kambang. Oh. Bener kan? Gitu. Bener. Lebih ke ini ya tempatnya, Iya, circle-nya. Oke. Jangan tidak ada identitas doang. Oh, udah mana kau? Komperta. Ya, itu lagi analoginya Iya, benar. Aku udah larang. Awak kau pas SD muncul. Singgung lah terus. Biar panas udah. Yang ngerasa lah. Tapi kita tidak ya. Tidak. Yuk, kita juga tidak perlu. Caknan ngomongin wong. Hai. Awak juga. Nah, cuy, kalau dengan fasilitas sekarang, apakah menurut kalian ya, ini tuh udah cukup yang diberikan atau disupport sama teman-teman kita yang di atas? Buat kita yang ya pegiat skate gitu-gitu.
Kayak skatepark sekarang yang udah dikasih gitu. Kalau emang belum cukup, apa sih kira-kira yang harus dipenuhin lagi? Kenapa sih? Sebenarnya kalau fasilitas udah ada ya fasilitas skatepark udah dikasih nih dari pemerintah. Tapi obstacle-nya tadi yang belum memumpuni kayak quarter, box, siku itu nggak memumpuni, belum standar lah baik proporsional ya. Benar. Berarti mereka ngebangun kayak gitu bukan tanpa ada research lagi atau tidak ada udah ibaratnya udah ngomongin awal pertama kali yang itu bukan aku gimana gitu ya. Memang pertama kali yang si Riko tuh ngobongin gua gitu kan. Tak gua Riko nih dari Dinas Tata Kota ini mau bikin skatepark gitu kan. Ya gua kan nggak mungkin sendiri kan. Gua hubungin temen gue tadi Jaki kan. Mana lagi bareng Jaki nih. Jadi Jaki kan ada yang bikin skatepark nih. Oh ya sudah nih. Padahal yang desainnya udah dikasih dari Juni tadi kan. Juni udah ngasih brand. Mereka nggarap di Dunkin kan. Udah gitu. Tetap penaruhan batu pertama kok beda gitu kan. Beda dari konsep melenceng jauh melenceng. Asal jadi bentuknya memang sama tapi dari sisi diameter terus dari ukuran tinggi beda. Tapi sebenarnya kalau setahu gua kan ada vendor-vendornya nggak sih pembangunan skatepark gitu kan, kayak motion gitu kan? Udah disinggung gitu. Seharusnya kan gini motion aja sih, ini udah percaya gitu kan. Mereka aja yang bangun. Ya tapi masih bersikeras mungkin pemerintah tadi kita ada tenaga kerja lokal nih. Tukang buat apa sih kan? Tukang bangunan, bikin ruko deh. Yang nggak bikin yang ngerti sebenarnya ada hitungannya tersendiri skatepark itu. Padahal udah ada diameternya segi. Pokoknya presisi lah, udah fix nih hitungan kita. Ya tapi balik lagi ke pemerintah ya udah mereka ngejalanin. Nah buat maintenance-nya kira-kira kayak gimana ya? Itu tanggung jawab siapa aja sih sebenarnya? Kalau tanggung jawab sih, gua kurang paham. Balik lagi ke PS ini udah MOU ya. Udah sekarang pasti dengan orang atas. Ya si Dadan tadi udah capek nih, udah warawiri gitu kan, ngurusin seluruh untuk biar kita nih bisa main kan. Thanks juga buat Dadan kan. Memang gua acungi jempol tuh, nggak ada capek kan, ngurus ke Polri balik gitu gitu. Tapi ya balik-balik kok udah didengar tapi belum dijalani. Udah didengar tapi belum dijalani. Berarti kalau dari ini Mas Ben, pandangan sekarang gimana tuh? Ini kalau kita bicara tentang fasilitas ya, ujung-ujungnya ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Pasti. Gua seneng banget sama Bang Ben ini. Iya. Jadi kalau menurut gua buat kawan-kawan, ya kan, lu skating, lu nggak perlu nggak usah permasalahkan masalah tempat, yang lu skating deh. Kemudian buat alat-alat kan bisa kita mandiri sendiri sih, kayak gitu aja sih. Dari dulu juga udah mandiri. Biar karena maaf ya, bukan maaf tapi memang kejadiannya kayak gitu, realitanya kayak gitu, ya kan. Jadi bukan dianaktirikan, tapi memang nggak dipeduliin kalau menurut gua. Nah, itu kalau menurut gua. Karena udah lama, bukan sekarang aja di saat ini aja. Udah dari dulu minta fasilitas ini, minta fasilitas itu. Udah masih. Jadi kalau menurut gua dan pandangan gua, kalau lo pengen main skate, ya main skate. Nggak usah lo hirauin fasilitas. Kalau seandainya ini yang sering terjadi, kita cek spot atau main ke tempat lain kita diusir, ya udah cabut gitu loh. Udah resiko gitu kan. Cari tempat yang lain. Kan ada solusi gitu loh. Kalau kita ngarapin terus sama ya pemerintah segala macam, ya kita nggak jalan. Jelas. Kita nggak jalan. Jadi kalau lo emang hobi, kalau emang kata lo fashion lo di sana, lu nggak ada yang namanya permasalahan masalah ini itu. Dan nggak ada batasan ya. Iya, nggak ada batasan. Tempat ya. Iya. Gitu. Emang dari dulu sih udah mandiri, udah patungan gitu kan. Udah DIY lah, sampai DIY di Kampang tuh semen diri kan, tengah-tengah kan, sampai udah ada nih
apa namanya tuh distro yang udah support untuk kayak perbaiki. contohnya Oracle gitu kan Oracle. udah ngasih alat Quarter sama Banks gitu kan. Ya tapi balik lagi ke sisi individual dan oknumnya di Palembang ini nggak bisa lihat barang yang tergeletak. Habis itu udah hilang. Potong Jual ya. Kamu nyolok duit kan? Tolong Tolong ngerti. ngerti. Cuma tolong ngertikan juga kami yang lain. Nah misalkan nih teman-teman ada satu orang investor lah misalkan ya, investor dia punya tanah, dia ngebangun skatepark sendiri dengan fasilitas yang oke banget. Udah ada. Udah ada, tapi bayar nggak? Kemarin disuruh bayar kayak Kak Mek bikin skatepark sendiri kan di Kancil Putih ya. Dari bikin member lah berapa tuh cuma 35.000 per bulan ya, tapi balik lagi zaman itu memang lagi susah-susahnya kan, ya udah bebasin aja sih. Nah udah dibebasin tapi ya balik lagi ke cuaca kan nggak ditutup tuh, jadi jarang dipakai ya udah hilang. Sekarang udah jadi rumput lah, jadi semua tuh kalau gua terakhir ngeliat tuh. Oke. Sayang banget ya. Benar. Padahal udah ada gerakan dari orang-orang individu buat ngebantu itu, tidak mengharapkan dari sisi yang orang atas lagi nih, kayak gitu. Skate shop udah ada di situ kan. Tapi kalau menurut gue lagi itu kan udah ada kemarin tahun berapa ya yang punya Kamek kan. Tapi individual skaternya juga nggak bisa ngerawat. Sini Ada juga ya? Ini jadi titik masalah. Yang harus kita Salah satu kalau gue sering itu di Bakro ya, si Ajis main. Sorry nih, kita bisa bikin alat bisa, tapi perawatannya yang bisa. Ya, Jadi kalau menurut gua ya, lo dikasih uang 1M, tapi lo nggak bisa ngendaliin, hilang tuh. Pasti. Bener sia-sia doang gitu. Sia-sia doang. Nah ini sama kejadiannya. Karena anak-anak di sini bisa bikin tapi nggak bisa mencintai. Aku nih susah balik begawe nak motong gergaji papa. Nah tidak cak itu pola pikir kira-kira tuh kan. Mana jadi sudah. Nah jadi sudah pacak ngaco ke bay. Nggak pacak megawat. Sabar dong. Iya mak uang baik itu ya. Apalagi jadi intinya kalau kita sudah ngebuat ya cintailah apa yang kita buat, dirawat. Yo kalau baca ya dapat tempat main, ya itu kan. Kalau baca lebih berkembang lagi ya. Benar. Apalagi yo? Kalau tadi kan udah tuh dari segi fasilitas ya, permasalahan dari segi fasilitas. Terus ada permasalahan lain nggak sih? paling Kalau untuk sekarang ya. Paling buntu. Yo, masalahnya ya. Sama Terlibat dari sini yo ya lo. masalah netizen sama paparazzi gitu. Paparazzi ya. Pernah kemarin kejadian kita dari Bapro mau main ke skatepark Ampera. Lewat Ampera itu kan, Ampera kan sekarang kan keramik tuh. Kita bawa skate. Ya Digoes aja pada jalan kan kita bawa skate. Buat apa bawa skate gak dipakai kan? Pas lagi goes, tahu-tahu masuk di salah satu akun Instagram Palembang, posting katanya anak skate main di atas Ampera gitu lah. Yang kan. seneng min. Cerodeannya. Jadi di video ke Min ada budak skate yang main di pojok Ampera. Emang apa ya? Padahal ya kita cuman mau ke skatepark itu. Cuman yang lebih sakit lagi tuh komenan netizennya. Oh jelas. Yang bilang emang ya nggak skate tuh aku dari perhatian lah, sok jago lah. Yo skate emang jago lah, emang keren. Yo, gua nggak tahu. Nggak semua orang bisa main skate. Yo, gua nggak tahu kan. Daripada main TikTok. Kaku banget. Terus ada juga yang bilang, iya sih anak skate nih emang buat di sini, udah disiapin fasilitas gitu, masih aja main tempat umum gitu kan. Ya menurut gua kalau lo nggak tahu apa-apa, lo nggak bisa buat apa-apa ya diam aja gitu. Nggak usah komen-komen gitu. Ayo udah baca juga kita buka mulut seribu wong itu. Netizen tuh kita emang nggak bisa. Sering. Padahal kan skate kan bukan cuma di park, skate itu street sama park. Iya betul, di jalan dan juga di Jalan di park. skatepark gitu ya. Sama Pak.
Pak. Iya. Berarti dari individu ya, banyak paparazzi ya. Sering Banget ya. Min main pojok ampera min. Apa Min, pojok ampera ada? Apa nyemplung? Lu gimana ada yang gimana? Iya. Nak kau green ke? Next bang. Iya, tapi emang kalau menurut gua sih ya, anak-anak skate kalau main di atas amperan ganggu. Sebenarnya yang saya tahu anak-anak nggak pernah main di Di atas ampera. Di sini. Misalkan ada, ganggu nggak? Gilo. Sebenarnya ganggu ya. Ganggu kalau di ampera bagi gue ganggu gitu. Tapi nih. Ada tapi ini yang gua senang klarifikasi nih, tapi Anak skateboard nggak gila. Oke. Bener. Tahu lah ya. Tahu lah tempat. Kira-kira doang depan situ, nggak galak kami goesnya. Iya. Nggak galak kami nak ngelangkai mamang itu kayak coba lah. Kira-kira saya tidak. terus sliding Nah, itu nggak mungkin. Jadi misal nih ada anak tangga, kemudian di depan orang-orang lewat, otomatis teman-teman yang di belakang ini yang main skate juga itu pasti ngeliatin, ngeliatin. Ya kan? Kalau ada motor atau ada apa-apa kan, nggak mau ya nanti dulu gitu. Stop dulu. Nggak mungkin pengen emang nyelakain orang banyak itu enggak. Motornya suruh stop malah kan. Apaan Robin? Iya. Berarti dari kalau gua simpulin nih, berarti kalau kayak kita main skate ya berarti nggak ganggu dong. Kalau emang kayak gitu kan anak-anak skate juga pasti pada mikir kalau ada orang yang nggak mungkin goes. Intinya kayak gitu. Jadi buat netizen lah di Palembang, tolong hargain teman-teman kita ini. Iya. Tapi jangan nyinyir juga tiba-tiba bawa papan skate dibilang main di atas ampera. Iya kan? Kalau gua ini lagi-lagi gua ya. Iya. Gua lu. Terserah lu mau ngomong apa. Oke. Yang pertama kita gak pernah ngerugiin lu semua. Oke. Yang kedua, kami main skate nggak bakal ngebunuh kalian. Oke. Gitu. Pasti itu. Paling lecet gue. Nah, paling lecet baik. Itu pun kami lewe yang lain. Nah, Iya. Tidak ngomong lain. Ya lah. itu sih. Kecuali dia naik cuma persen itu. Nah, Tapi ada pak waktu itu pak. Nggak sengaja budak main di kambang ya. Nabrak wong. Nabrak preman lah. Jadi preman tuh memang galak gila. Tak ketabrak di kakinya deh. Tapi langsung lari budak nih. Didatangi pak oleh dia pak pakai samurai. Iya pakai samurai. Siapa tadi yang nabrak aku? Siapa lah? Tahu kan ya? Nggak ngerti yang ngaku sih kok pun. Senior pun ada di situ kan waktu itu kan. Bang Okta segala macam ada di situ kan. Terus ujung-ujungnya apa? Skate-nya diimbek pak. Skate yang bagus pula itu. Patahin. Diimbek bukan dipatahin, cemplung ini di kambang ya. Ada Allah ketahuan ada di situ dia. Ngomongin preman nih. Iya. Dulu kami juga pernah main di skatepark kan. Kalau skatepark gimana kan dari lampu yang nggak hidup. Yang di Bapro ya? Yang skatepark Yang di skatepark, Yang skatepark sama di Bapro juga kita pernah ditodong. Ditodong, benar ditodong tuh. Todong. Dengar cerita dari teman-teman ditodong lah main kan. Terus pas kebetulan gua main ada tuh anaknya. Ya sikat aja. Sikat. Oh balas tuh. Ya. Todong balik. Ribut gitu. Malu kau. Enggak kita ribut di situ. Oh ribut di situ ya. Ngasih pelajaran lah tadi ya. Harusnya mikir juga sih. Mana sih gitu. Preman tuh harus mikir juga. Iya. Kita nih style mereka yang bagus. Duit kok. Enggak cuma buat dia 10.000 bensin banyak main Bapro. Iya. Banyak ternyata cerita-cerita itu ya di balik itu ya. Seru sih sebenarnya. Nah, tapi ngomongin rekomendasi yo. Bagi pemerintah soal sikap terhadap skateboarder sekarang. Kira-kira kebutuhan skate apa lagi sih dibutuhin? Yang bisa buat support atau ya apa ya bahasanya tuh bukan minta tapi yo bahasanya tuh bingung aku dia. Apa yang dibutuhkan lah. Tidak harus ke pemerintah sih sebenarnya Ke fasilitas saat ini. Semua orang yang nonton sini lah gitu ya. ya yang pasti tempat ya. Tempat. Yang layak skatepark. Oke. Ya. Mungkin di sini itu nih banyak sebenarnya skatepark. Ada duo malah.
Tapi aku nggak tahu ceritanya gimana. Yang pasti yang bisa dimainin cuman di Ampera Skatepark dan itu pun juga floornya sudah Emang dari awal floornya udah nggak beres gitu. Emang nggak beres pengerjaan Yang dia. satunya di Jakabaring. Nah itu kenapa nggak boleh dimainin? Padahal itu kan udah diresmiin jadi Asian Game ya, Asian Game kan pakai gitu. Tapi balik lagi ke pemerintahnya tadi, ya pemerintah lah bagi instansi swasta di situ kan harus ada surat izin lah. Inilah oke, kita bayar gitu kan, nggak apa-apa. Sewa nih, yang penting main puas gitu kan. Di Main situ. Itu kan. Tapi balik lagi ke yang oknumnya tadi, lo harus ada surat nih yang didatain dulu anak-anak yang main kan nggak bisa jadi datain dulu kan banyak nih nggak ada di data nggak bisa main gitu kan. Tapi sekarang udah mulai diurus. Tapi sampai sekarang belum bisa jalan di situ. Belum bisa. Nah pertama kenapa nggak bisa di jalan ya itu tadi nggak ada yang bersihin tadi kan udah kayak kolam renang lah di situ. Iya, yang viral waktu itu kan kolam renang bisa berenang bocah-bocah di skatepark. Iya, Wak. ada Daripada kayak gitu kan rusak ya. Bener. Ya kan fasilitas nggak Iya, better disewain untuk biaya maintenance. Oke, betul. Padahal udah bayar, udah ke rekening malah ya. Udah nih 100.000 nih, terserah lo mau berapa orang sekampus, RT nih, yang penting lo main. Tapi uang tadi belarinya kemana gitu kan? Nggak tahu kan. Terus ya nggak ada yang ngurusin ya kalau kita yang main kan kita bisa ngurusin kan ya ada becek ya kita ini katakanlah beli Kalau satu main pasti boleh pasti dirawat. pasti dirawat pasti nggak mungkin nggak dirawat. Kita main nggak mungkin gitu udah merawat kan. Berarti intinya pemerintah udah support dari segi fasilitas. Cuman personal dan juga orang-orang oknumnya belum sepenuhnya untuk support dari segi moral gitu kali ya. ya benar. Nah tapi kalau statementnya si Aegis tadi kalau tempat mereka main di Jakabaring lebih dirawat bertentangan dong sama yang dibilang Bang Ben. Apa tuh? Yang dibilang tadi yang kita sudah membuat tapi maintenance-nya kurang. Nah sebenarnya oknum yang kayak gimana sih yang nggak merawat Bang Ben? Oke, jadi gini, kembali lagi anak-anak ini sebenarnya bisa ya kalau dibilang, bisa dibilang. Cuman sedikit ada. Cuman harus ada. Bukan gerakan dari Bukan. hati untuk merawat. Bukan. Kesadaran diri lah ya. Ya, benar. Di kebun dulu ya. Kalau seandainya kayak di skatepark mungkin seandainya dipaksa untuk itu aku yakin berhasil tuh, apalagi dari yang atas yang nyuruh kalian harus ngerawat ini, kalau enggak kalian nggak bisa main. Nah, itu aku rasa Bisa. udah kelar. Iya. Tapi kalau untuk independen ya bikin alat sendiri segala macam itu Susah buat susah. kayak itu ya. Iya, susah. Berarti kan kalau emang kayak gitu kan punya solusi. Ya kan? Iya, betul. Ayo dong, bareng-bareng ini kan udah diurus juga. Mudah-mudahan ke depannya kalau udah bisa main di situ ya pasti kalian rawat dong. Iya. Minimal nggak marah-marahin rusaknya lah gitu. Iya. Tapi ada kerusakan gede dan segala macamnya. Kontribusi bareng-bareng. Bareng-bareng, Dari skateboard juga, tapi dari yang ngebuatnya juga. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau untuk skatepark Ampera, alhamdulillah sekarang sudah ada titik terangnya. Kita sudah ada dari Gojek yang ngedanain, sudah tantangan MOU, cuman tinggal dulu. Ya sudah desain sudah ada, yang ngegarapnya sudah ada dari ahli nyonian. Oh, rebuild jadi. Ya sudah. Cuman lagi ya. diribut lagi, cuman Gojek masih nunggu dari pusat karena pandemi. Oh iya pasti. Tapi udah fix itu Gojek ya. Udah fix. Berarti thank you dulu buat Gojek kali ya. Gojek. Ya aku naik Gojek ya tadi. Motor tinggal. Udah tinggal. Terakhirnya. Iya, berarti nih last question for you all nih. Yang terakhir nih, pesan buat skateboarder Palembang yang sekarang lagi aktif-aktifnya main buat adik-adikku, abang-abangku, bisa kalian lu sampein. Yoi. Kalau gue sih balik lagi ke attitude. Cuma lu jago kalau nggak ada attitude gitu kan. Lu jago nih bisa nge-trick gitu tapi lu songong gitu kan. Buat apa sih lu daripada yang nggak bisa main cuma basic tapi ada attitude, mungkin di kota luar ini bisa diterima gitu kan. Itu ya. Ini attitude tadi ya. Pesan buat
skateboarder. Kalau dari Mas Ajis? Kalau dari gua ya apa? Ya lebih kalau main itu untuk masalah perawatan kan alat kan sekarang ini alat masih bikin sendiri ya, lebih sadar diri lah. Lebih sadar diri. Kalau alat sudah mulai rusak ya patungan. Oke, patungan. Diperbaiki gitu kan. Ketika diajak patungan sama PSI gitu ya, mau masih bukan malang hilang gitu ya. Jangan karena nih orang nih Palembang lah ya. Kadang nggak ajak patungan, jadi duitnya kemana lagi? Nah, iya, pikirannya itu ya. Padahal kita sama-sama main. Suzon dua. Belum cek lah Suzon. Cek ada seberapa? Nah, Agak itu ombean agak itu ombean Master. Aduh nih pernah aku dulu. Nak CK mau bikin ID card untuk PSI. Oh iya bikin aku yo. Aku bikin aku deh. Tapi ada budak Pak kawan itu Pak. Iya, budak tuh Sudah lah, kita jadi budak ombean be ini. Dia be yang ombe kita udah diajak yo. Oh gitu. Oknum tapi ya. Oknum. Tidak semuanya. Iya. Terus last dari Mas Ben. Untuk kawan-kawan yang baru main, ya skating terus lah. Gak usah di mana tempat lu skating, lu cari keringat, kemudian ya lu terus skating aja. Terus skating gitu ya. Ya terus skating aja, jangan. Kemudian buat ini sebenarnya pesan buat kawan-kawan yang udah lama nggak main ya, kayak teman-teman di JSA, ya kan. Saya rasa kawan-kawan juga ada kesibukan. Tapi kalau gue pikir gue juga sibuk. Punya sibukan juga ya. Ya berhubung tadi gue cinta. Oke. Jadi waktu bisa gue luangin untuk ya, main ya. Ya gue pengen lagi sih kumpul-kumpul sama teman-teman yang lama. Gitu aja sih. Oke, mungkin udah dulu kali ya. Segitu dulu buat episode ke-9 ini bareng skateboarder Palembang dan juga dari PSI. Thank you banget. Dan kita juga mau ngucapin thank you banget buat support yang udah nge-support hari ini cuy. Yaitu ada dari Identity yang pertama, yang kedua ada dari PSI ya. Yoi. Yang ketiga ada dari baju yang keren ini cuy. Lihat tuh. Yoi. Dan juga ada dari It's Era Clock, kopi It's Era Clock. Dan juga dari Apa lagi nih? Mokai Semua Yeay. Yeay. Kalau lu belum tahu Mokai Semua Yeay itu apa, cek Instagram di bawah. Yeay. Tapi jangan lupa juga buat di-subscribe, komen, terus jangan lupa dicentang tuh belnya biar selalu ngikutin kita. Betul. Dan juga ada dari Rentenir Skateboard. Thank you banget. Pokoknya thank you banget yang sudah support hari ini cuy. Dan juga jangan lupa juga kalau lu punya rekomendasi teman-teman yang bisa kita interview, bisa kali lu komen-komen di bawah. Terserah lu deh mau komen apa aja gitu kan. Yang penting komen. Iya, penting komen lah. Yang penting komen. Terus habis itu kalau ada yang punya rekomendasi tempat juga nggak masalah. Iya. Kita juga bakal keliling kok. Iya. Di mana aja yang tempatnya oke buat di podcast. Yang penting asik gitu ya. Yoi. Nah cuy, dan akhirnya gua Doyo, gua Daud, gua Aziz, gua Tata. Ini pamit undur diri dulu cuy. Thank you people. Chill. Bye.